mulai diangkat ketika illallah. Ketika telunjuk diangkat, mata ganti lihatin telunjuk selama diangkat. Sebelum diangkat enggak, mata lihatin tempat sujud. Waktu telunjuk diangkat baru begitu, baru. Kelemahannya, kenapa ada orang goyang-goyang? Oleh karena mengartikan hadisnya, kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Diterjemah begitu. Menggerak-gerakkan. Gerak-gerak itu berapa kali? Warna-warni berapa warna? Iya, gerak-gerak banyak gerak. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Begitu. Baca yang rapi. Kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Berapa kali? Iya, emang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 157 wa ashiruha. 157 baris 3 baris dari atas. Wa ashiruha tasyahhudun akhirun. Adapun rukun salat yang ke-10-nya yaitu membaca tasyahud akhir. Wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Adapun sekurang-kurangnya bacaan tasyahud akhir, yaitu apa yang meriwayatkan dia oleh Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi, yakni at-tahiyyatu lillah ila akhirih, sampai akhirnya. Tatimmatuhu, adapun sempurnanya, penyempurnaan daripada minimal bacaan tasyahud, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yusannu likullin ziyadatu al-mubarakatus salawatut tayyibatu, dan disunnahkan likullin, bagi tiap-tiap satu daripada imam makmum dan orang yang salat sendiri, oleh menambahkan bacaan al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Wa ashhadu ats-tsani, dan menambahkan bacaan asyhadu yang kedua. Wa ta'rif
fussalam fil maudhi'aini, dan mema'rifatkan bacaan assalam pada dua tempat tersebut. Lal basmalatu qablahu, tidak disunatkan baca bismillah sebelum tasyahud. Wala yajuzu ibdalu lafdin min hadza illa min hadzal aqalli walau bimuradifihi, dan tidak boleh mengganti lafaz dari ini bacaan tasahud yang minimal walau bimuradifihi, sekalipun yaitu dengan sinonimnya. Kan nabi bir rasul, seperti bacaan nabi dengan rasul, wa aksihi, dan sebaliknya. Wa Muhammad bi Ahmad, dan bacaan Muhammad diganti dengan Ahmad, wa ghairihi, dan selainnya Ahmad. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan cukup memadai oleh bacaan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La wa anna Muhammadan rasuluh, tidak cukup dengan bacaan wa anna Muhammadan rasuluh. Wa yajibu an yura'iya hunat tasydidati, dan wajib bahwa memperhatikan oleh seseorang di sini tasyahud akan segala tasdidnya. Wa adama ibdali harfin bi akhara, wa adamu ibdali harfin bi akhara, dan wajib oleh ketiadaan mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Wal mualatu, dan mualat. La tertibu, tidak tertib. Illam yukhilla bil makna, jika tidak merusak oleh ketiadaan tertib dengan makna. Falau adharan nun al mudghamata fil lami fi an la ilaha illallah abtala, andai mengidharkan oleh seorang akan nun yang diidghamkan pada lam pada bacaan an la ilaha illallah, abtala, maka membatalkan oleh idhar. Litarkihi syiddatan minhu, karena meninggalkan dia akan satu tasdid daripada tasyahud. Kama law taraka idghama dali Muhammad fi ra'i Rasulillah, sebagaimana jikalau meninggalkan oleh orang akan idghamnya dal lafaz Muhammad pada ra' lafaz Rasulullah. Wa yajuzu fin nabi al hamzatu wat tasydid, boleh pada lafaz nabi oleh hamzah wat tasdidu dan tasdid. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salat yang kita kerjakan, yang kita maklumi bersama sebagai rukun Islam yang kedua, itu salat yang diperintahkan oleh agama adalah iqamatus salat. Artinya bukan sekedar salat, akan tetapi kudu dikerjakan juga rukun-rukun dan syarat-syarat daripada salat tersebut. Singkatnya, salat yang diwajibkan ini untuk dikerjakan oleh kita orang mukallaf ada aturannya. Tidak boleh salat asal-asalan. Di antara aturannya, kita kudu mengerjakan rukun-rukun salat. Fathul Muin menyingkat dengan jumlah 14 rukun daripada rukun-rukun salat. Pagi ini kita memasuki rukun yang ke-10 daripada rukun salat, yaitu membaca
tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Kenapa disebut tasyahud akhir? Apa maksudnya dengan tasyahud akhir ini? Maksud tasyahud akhir itu adalah bacaan tasyahud yang sesudah membaca ini ditutup dengan salam. Itu namanya tasyahud akhir. Jadi yang dimaksud tasyahud akhir, bacaan tasyahud yang sesudah selesai tasyahud ini diakhiri dengan salam. Itu namanya disebut tasyahud akhir. Artinya semacam sholat Jumat. Sholat Jumat tasyahudnya sekali. Tasyahudnya sekali. Itu kalau pakai logika enggak perlu disebut tasyahud akhir. Wong awalannya enggak ada. Maka kalimat akhir di sini pokoknya yang mana habis tasyahud tidak lama lagi salam. Itu maksud tasyahud akhir daripada apa yang disebut rukun salat. Nah, tasyahud ini saudara ada sejarahnya. Bentuk dialog daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan Allah pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Jadi ketika Nabi itu Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab tahun sedih, tahun sedih, Amul Huzun, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Mi'raj, maka kemudian malaikat Jibril sudah tidak bisa untuk menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih ditemanin, 8 masih, 8 masih. 8 ini bukan langit, namanya Sidratul Muntaha. 8, 9 namanya Mustawa. Maka kata Jibril, ya Rasulullah, saya sampai sini, ndak bisa untuk terus, nggak bisa. Kata Nabi, kan kau teman saya, masa nggak mau menemani? Masalahnya kalau saya terus, saya bakalan hancur, kebakar. Malaikat Jibril. Maka kemudian kata Jibril alaihi salam, jalan saja, enggak apa-apa, kami tunggu di sini nanti. Maka kemudian malaikat Jibril enggak bisa, enggak mau.
dengan alasan wa ma minna illa walahu maqamum ma'lum. Masing-masing punya kelasnya. Kalau saya terus, habis saya. Ada kelasnya. Kayak palang pintu. Itu nganter pengantin. Namanya juga palang pintu, kelasnya sampai pintu. Begitu, namanya kelas. Karena itu, Rasul jalan ke Hadhiratul Qudus. Sampai pada akhirnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Satu-satunya makhluk sedunia sejak zaman Nabi Adam yang bisa memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya hanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tak ada. Nabi Musa pun tak bisa. Mendengar bisa, bercakap-cakap bisa, tapi memandang tak bisa. Maka Nabi ketika jumpa dengan Allah, salam penghormatan nama Allah dibaca oleh Nabi. Ini yang penting kita khusyuk dalam solat. Nih paling asiknya bacaan di sini. Jadi Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nabi baca segala penghormatan, keberkahan, kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat, semuanya teruntuk Allah, kata Nabi. Allah jawab kepada Nabi ketika Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai sang Nabi, rahmat dan keberkahan Allah teruntuk engkau wahai sang Nabi. Allah jawab ketika Nabi bilang kau selamat, Allah bilang keselamatan untuk engkau doang. Kata Allah, Nabi tak mau kalau dirinya doang yang selamat, dapat salam dari Allah tuh dirinya doang, tak mau. Maka Nabi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu untuk kami semua, juga hamba-hamba Allah yang soleh, dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Mereka kasih selamat. Itu Nabi.
mendengar Nabi dikasih hadiah oleh Allah, enggak mau kalau sendiri doang, pengennya orang lain juga dapat, terkagum-kagum malaikat yang di langit, yang di bumi, dari dialog antara seorang kekasih Allah dengan Tuhannya, dengan Allah, antara seorang hamba Allah dengan Tuhannya. Ini orang hebat. Kau saja yang dapat kado. Jangan saya doang, semuanya. Begitu. Maka malaikat terkagum dengan rahmatan lil alaminnya ini hamba. Enggak mikirin dirinya doang, tapi mikirin orang banyak. Maka malaikat rame tanpa ada komando, serentak semua yang di langit dan di bumi menggelegar kala itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sejarah bacaan tasyahud salat. Itu tasyahud dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu kita harus nikmati bacaan itu. Oleh karena kita tak mengerti, maka main kebut aja badannya. Tadi ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Nggak paham dia, nggak paham. Orang ini paling nikmat dialog, paling nikmat. Ini mau menjurus, ujungnya kita mau minta apa? Ntar di ujung kita masih bacaan karena namanya fikih, dipretelin atu-atu. Itu fikih namanya. Begitu. Ini baut, ini busi, ini setang, ini rem, ini masih begitu. Rangkaiannya namanya sholat. Rangkaiannya. Tapi masing-masing ini ada bagian pokok-pokok. Ada bagian aksesoris. Kita masih nerangin pokok, namanya tasyahud akhir. Orang sholat tidak membaca tasyahud akhir, dengan sendirinya sholatnya tidak sah. Tidak membaca itu ada dua. Yang pertama, tidak baca benar-benar. Yang kedua, baca mau baca tapi tidak benar bacaannya. Itu enggak sah, berbahaya. Ini nih bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ada 4 jumlah kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat menyebutkannya. Itu ada jumlah 4. Kalau diparagrafin 4 paragraf. Itu bacaan tasyahud 4. Pertama, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 1 paragraf. 2, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. 4, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 4 paragraf. Dari 4 ini saudara, tasdidnya ada 21.
Kita sih nggak pernah ngitung. Tasdidnya ada 21 gitu. Tanya aja sama teman, itu bacaan tasawuf ada berapa tasdid? Lah lu udah sholat belum? Dari kecil sih, tapi orang pernah ngitung begitu. Ada berapa? 21. 16 pada bacaan minimal tasyahud. 5 pada bacaan sempurna tasyahud. Maka 16 tambah 5 sama dengan 10. Nih saya tutup nih ngajinya. 16 tambah 5 21. Udah ngikut aja. Kalau mau disasarin tuh jangan mau. 16 tambah 5. Jadi baca tasahud kalau pengen benar bukan asal baca. Tasdidnya minimal 16, enggak boleh hilang barang atu. Hilang aja atu enggak sah sholatnya. Hilang atu yang 16 nih, dari 21 tuh 5 sunat, 16 wajib, 16 wajib. Hilang yang tasyahud wajib nih, sholatnya ndak sah. Kalau sholatnya nggak sah, sama dengan belum sholat. Hatta walau kita punya jidat hitam, enggak dinilai, karena kita belum mengikuti tuntunan. Begitu. Mana ini yang wajib? Contoh, kita baca begini, kita baca at-tahiyatul, at-tahiyatul, begitu. At-tahiyatul, hilang tasdidnya, atu di iya, hilang. Mestinya at-tahiyya, hilang atu, enggak sah sholat. Atu doang tuh, atu doang. Kita kemarin-kemarin sholat gitu. Jangan cerita sama orang, jangan dipikirin. Inilah kudu ngaji tuh begitu, kudu ngaji. Ini begitu. Ada 16 yang wajib, jumlahnya 21. Jumlahnya 16 yang wajib. Ini tasahud. Tasahud, saudara, bacaannya ada dua. Ada minimal, ada maksimal. Minimalnya begini, 4 paragraf juga. Yang Bapak Ibu baca tuh namanya tasyahud maksimal. Namanya. Ini minimalnya. Biasanya nih, sebagian santri-santri itu kalau udah Ramadan, taraweh pengen buru-buru kelar. Biasanya orang nih yang ngaji aja, Bapak Ibu nih, kalau taraweh kira-kira pengennya lama apa cepet? Tuh yang tukang ngaji aja cepet pengennya, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu.
Nih bacaan minimal nih nggak boleh kurang. Nih bacaan minimal begini. Paragraf pertama, at-tahiyatu lillah. Tuh. Segitu dong jadi tuh. Tasahud tuh. At-tahiyatu lillah. Tuh. Tuh minimal. Kalau kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu baru lillah. Itu namanya sempurna. Namanya. Minimalnya kalau seukuran sah at-tahiyatu lillah. 2. Ukuran sah. Biar kita tahu ukuran minimal. 2. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak ada alnya. Salamun enggak ada alnya. Yang kita baca assalamu. Namanya al-syamsiyah kalau orang tajwid itu. Gitu. Assalamu. Ini bacaan minimalnya kita baca salamun jadi. Jadi andai kita bacanya gini. Assalamu alaika, enggak pakai tasdid, masih sah karena ini penyempurna. Begitu. Kan ada sempurna 5. Begitu. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. 3 tuh. 4. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadunya enggak ada. Yang kedua. Begitu. Itu bacaan minimal. Artinya kita baca asyhadu yang kedua salah bacanya masih mending karena bukan rukun. Begitu. Sunat. Begitu. Ini namanya bacaan minimal. Bacaan maksimal yang Bapak Ibu sudah maklum, sudah hafal semuanya. Itu semua bacaan tuh namanya maksimal. Minimalnya kayak tadi. Kalau pengen ukuran sah adalah bacaannya ini. Karena itu dari mana riwayatnya bacaan minimal ini? Maka bacaan minimal itu saudara, hadisnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala an di dalam kitabnya Al-Um, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi, begitu pula Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bacaan tasahudnya at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Minimal. Lalu bacaan maksimal ini dari mana juga? Ada 2 setelah diteliti. Nabi ajarkan ada pendek, ada panjang.
yang panjang namanya sempurna, yang pendek namanya minimal. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, juga Imamul Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi, juga Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, dulu sebelum diajarkan bagaimana bacaan tasyahud di awal-awal solat, belum diajarkan bacaannya, maka kalau kami tasyahud bacaannya assalamu alallah. Kalau tasyahud nih dulu belum diajarin, assalamu alallah, assalamu ala Jibril, assalamu ala anu, assalamu ala anu. Sebut siapa yang disebut-sebut tuh absen, bukan termasuk teman-teman yang mancingnya assalamu ala anu, yang teman-temannya semuanya aja apa teman arisannya sebut assalamu aja bacanya banyak. Iya, maka kata Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW tahu bacaannya itu sahabat begitu, kata Nabi, jangan begitu. Kalau sholat, la taqulu assalamu alallah innallahu wassalam. Jangan mengucapkan assalamu alallah, wong Allah itu asmanya salam. Salam itu asma Allah, assalamu, karena ada di dalail tuh. Begitu. Jangan, tapi kalau tasawuf bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bacanya wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Enggak sah, hilang tasjidnya, batal salatnya. Muhammadan rasulullah atau ashhadu an la ilaha, nun mati ketemu lam, idgham bila gunnah, dibuang Allah jadinya an la, enggak sah. Enggak sah. Inilah dari tasdid 16 yang pokok ini diatur. Agar supaya tasyahud ini sah, saudara, bacaan ini di samping bacaannya begitu, ada syarat-syaratnya supaya bacaan tasyahud kita benar. Yang pertama, ada 9 ini syaratnya tasyahud ini. Ada 9 persyaratan supaya tasyahud kita benar. Yang pertama, kedengeran kuping sendiri. Pertama, kedengeran kuping dewek, kuping sendiri. Sebab tasyahud ini rukun qauli, rukun yang diucapin. Kita sering fokus pada Fatihah mulu Fatihah, tapi tasyahud dilupakan. Bahaya. Justru ini rukun juga. Kudu benar juga, bukan Fatihah doang yang kudu benar, tapi tasyahud juga kudu benar. Jadi kedengeran kuping nih, kalau kita komat kamit doang,
namanya dukun. Dukun tuh qomat kamit kagak ada suaranya, harus ada di kuping. Bacaan tasawuf tuh apaan itu? Baca at-tahiyatu barakatus shalawatut thayyibat. Kedengeran kuping. Kuping kita nih kedengeran yang dibaca. Kayak Fatihah. Sama wong rukun yang diucapkan, wajib sholat yang diucapin. Ini kuping kita kudu dengar. Kalau enggak ada bacaannya qomat kamit doang, tidak sah. Gerak-gerak lidah doang dibaca. Kedengeran kuping dewek. Dengerin tuh. Ini jangan enggak tasyahud nih. Begitu kudu kedengeran kuping. Karena kategorinya rukun yang diucapin. Rukun yang dibaca. Baca tuh kudu ada gerakan lidah, ada suara. Namanya baca. Cuman suara tuh ada dua, pelan sama ini pelan. Pelan tuh kedengeran kuping sendiri. Kedua, baca tasyahud itu sambil duduk. Enggak boleh sambil diri. Kudu sambil duduk. Kecuali uzur. Kayak orang sakit yang udah berbaring, kan kagak duduk. Uzur namanya. Begitu. Kudu duduk. Wong nabinya bilang, idza jalasa ahadukum fis sholati. Bila duduk. Jadi bacaannya kudu duduk membacanya. Itu tasyahud. Jadi kedengeran kuping sendiri, bacaannya kudu duduk. Ketiga, bacaannya berbahasa Arab. Artinya yang tadi bacanya. Kita udah diterjemah aja dah. Ini nggak bisa. Mau diganti-ganti. Aku bersaksi tiada Tuhan. Nggak bisa. Bahasa Arab aja. Karena mabniyu hadhihi salat alal ittiba. Dasarnya mengikuti Rasulullah. Itu begitu. Kemudian mualat. Keberapa tuh ya? 4. Apa tuh mualat? Berturut-turut. Apa tuh berturut-turut? Enggak boleh diselingi kalimat lain. Kalau diselingi ulang. Contoh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ganjring. Bangkis dia. Maka kita membaca karena bangkis. Bacanya apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau bangkis, masa subhanallah? Bacanya apa? Alhamdulillah. Itu namanya bacaan lain. Alhamdulillah. Kita habis alhamdulillah. Assalamualaikum. Enggak sah sholatnya. Balik lagi. Ulang lagi. Ulangi. Iya. Baru tahu alhamdulillah. Inilah faedahnya ngaji, Bunda. Pelan-pelan. Untungnya ngaji begitu. Biar kita rapi. Begitu. Enggak boleh. Enggak mualat. Kemudian tidak boleh kita dipalingkan bacaan ini, niatnya bukan bacaan tasyahud, niatnya mau syahadat yang lain, enggak boleh. Berikutnya
menjaga huruf-hurufnya. Kudu betul. Hurufnya kudu betul keluar dari makhrajnya. Kudu benar. Kudu benar. Enggak boleh salah. Enggak boleh. Contoh, assalamu alayka, kita baca pakai fa. Assalamu alayka. Assalamu, bukan sin, bacanya pakai sa. Assalamu, enggak sah. Harus belajar. Ini nih ilmu-ilmu pokok buat sholat kita. Makanya kadang muncul loh teman-teman kita, ngapa gua dari sholat dari dulu masih susah aja. Ini payah, padahal gua dari dulu sholat. Ini bukan, Anda sholat dari dulu bener apa kagak. Ini nih jangan kita dari dulunya aja. Nih bacaannya ini kita harus perhatiin, nikmati sholat itu, nikmati. Kalau kita nikmati, indah sholat itu. Tidak ada kedekatan kita dengan Allah kecuali pada sholat. Itu paling nikmat. Karena kita ini kurang menikmati rasa sholat, rasanya kurang dapat rasanya, maka sholat itu beban menurut kita. Beban, bukan kenikmatan dan kebutuhan. Karena beban, sholat pengen lama kelarnya apa pengen buru-buru? Hah? Buru-buru. Kalau kita anak muda sedang berdua-duaan dengan kekasih, ketemu ama kasih, itu pengennya buru-buru apa lama? Lama. Kita lagi ketemu dengan pencipta jagat raya, kekasih kita Allah, yang ngasih makan kita, yang ngasih keturunan nama kita. Allah yang begitu baik ngasih oksigen gratis sama kita. Pengennya buru-buru apa lama? Ini yang bener nih, harus jujur ini. Hah? Pengennya sholat buru-buru apa lama? Tapi nyengirnya curiga saya. Tengah-tengah. Nikmati huruf demi huruf daripada tasyahud. Jaga betul. Karena ini adalah kehampiran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, menjaga kalimat-kalimatnya. Jangan kita ganti. Assalamualaikum ayyuhar rasulu. Jangan Nabi mululah, kan kalau di maulid juga ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. Gua ganti aja Rasul aja dah. Jangan Nabi mulu. Assalamualaikum ayyuhar Rasul. Enggak usah. Kalimatnya juga dijaga. Jangan digonta ganti. Kalimat-kalimatnya. Kalimat itu bahasa Indonesianya kata-katanya. Kalimat itu kata. Bahasa Arab kalimat, bahasa Indonesia kata. Begitu. Berikutnya syarat tasyahud ini menjaga tasdidnya,
yang berjumlah 21 tasdid, namun yang wajib dijaga 16. Tuh jangan sampai kurang yang 16 nih tasdidnya. Perhatiin tuh, ini pokok ngadep sama Allah harus benar. Berikutnya tertib. Bacaannya bersusun. Ini namanya syarat-syarat tasyahud. Syarat-syaratnya. Maka saudara, dalam tasyahud ini ada sunnah-sunnah dalam tasyahud nih. Maka kata itu kalau ngomongin tasdid, andai kita membaca idhar pada nun mati ketemu lam alif, asyhadu an la ilaha illallah, batal sholatnya karena nggak ada tasdid, mestinya Allah. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, batal sholatnya karena yang benarnya Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kayak itu namanya menjaga tasdid. Nah, tasyahud ada sunat-sunatnya. Dalam membaca tasyahud ada sunat-sunatnya. Pertama, bila tasyahud awal duduknya iftirash. Bila tasyahud awal duduknya iftirash. Iftiras itu satu. Dua, bila duduk tasyahud akhir namun akan sujud sahwi, maka duduknya iftiras juga. Duduknya iftiras juga. Tasyahud akhir namun mau sujud sahwi, maka duduknya iftiras juga. Tiga, bila duduk tasyahud akhir kemudian salam, maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Udah berapa tuh ya? 3. 4, tangan kirinya ditempelkan ke paha, lurus dengan lutut. Jarinya, ujung jarinya lurus dengan ini lutut kita. Begini. Iya, jangan begini, jangan. Jangan begini, jangan juga begini. Begitu. Sayanya harus didiriin masalahnya. Ini anggap tangan kiri, ini tangan kanan saya nih. Jangan begini, jangan begini. Ini biar begini gitu. Gitu. Lurus dengan lutut, ujung jarinya. Sunat. Tangan kiri. Tangan kanannya dilipat. Dilipat
yaitu kelingking, jari manis, dan jari tengah. Begini, ini yang ngelipat dulu. Ini dulu ngelipat tuh. Udah. Adapun jempol adanya di bawah garis telunjuk. Niat ruas baik. Ruas pertama apa kedua ini? Oh, kedua baik. Ruas kedua. Ini jempol adanya di bawah ruas kedua. Jangan dipisah. Nempel di ruas kedua jempolnya. Jempolnya nempel. Jangan begini. Namanya gak nempel. Jempolnya ini ruas kedua. Tuh. Namanya nempel. Bolong. Ininya bolong. Iya. Dan telunjuk lempeng dengan lutut. Telunjuknya. Ini lutut. Ininya bolong. Nempel dulu. Telunjuknya tempelin di lutut. Dari awal. Ininya di bawah tuh. Lihat boleh, ibu diri kalau nggak kelihatan, biar bisa. Emang penting. Kalau ini wajib lihat, biar bisa. Iya. Biar bisa. Ininya bolong. Telunjuknya nempel di lutut. Baru diangkat ketika illallah. Bukan ketika asyhadu. Diangkatnya ketika illallah, bukan ketika asyhadu. Kemarin gua sholat, udah jangan dipikirin kemarin, ini aja dulu. Capek kalau mikirin kemarin. Ini ntar dikit lagi Bek. Sian. Ininya begini. Baru diangkat ketika illallah. Diangkat. Pada waktu illallah diangkat. Bila kita tidak begitu, maka telunjuk ini liar. Tidak mengikuti kesunatan tersebut, maka telunjuknya liar. Iya, goyang-goyang. Mana ketutupan kain lagi. Jangan direkam. Ini pasti liar karena jempolnya nggak nempel. Pasti begitu. Ketutupan kain. Itu begitu. Kalau begini nggak bakalan. Saya belum pernah lihat orang begini-begini. Mesti goyang semua ini. Nggak bisa. Kalau dia benar ini. Jadi kalau ibu tangannya begini, itu tulisan Arab Allah.
Tulisan Arab alif, alif, lam, ha tuh bolong. Iya. Tuh Allah. Dalam ilmu kaligrafi nulis Allah tuh begini. Alif, lam, ni ha, bolong. Nulis Allah, ini telunjuk Allah. Mulai diangkat ketika illallah. Ketika telunjuk diangkat, mata ganti lihatin telunjuk. Selama diangkat. Sebelum diangkat enggak, mata lihatin tempat sujud. Waktu telunjuk diangkat, baru. Begitu. Baru. Kelemahannya, kenapa ada orang goyang-goyang? Oleh karena mengartikan hadisnya, kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Diterjemah begitu. Menggerak-gerakkan. Gerak-gerak itu berapa kali? Warna-warni berapa warna? Iya, gerak-gerak banyak gerak. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Begitu. Baca yang rapi. Kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Berapa kali? Iya, emang begitu. Tuh, begitu. Salah aja. Penjahat dibaca penjahit. Dihormati. Salah baris doang tuh. Jadi baca tuh harus rapi. Gara-gara enggak begitu jadi begini. Mana subuh lagi? Ini yang benar bacaan. Tangannya yang benar. Biar rapi. Insya Allah. Maka ada teman kita gerak. Sholatnya di sampingnya. Tangannya begini-begini. Mau ngapain kata kita? Enggak urus. Enggak apa-apa namanya orang. Enggak batal. Cuman makruh. Gerak-gerak tuh ngurangin ganjaran. Saya tidak pernah marah sama yang gerak-gerak tuh. Sampai sekarang enggak. Nyelak enggak juga. Jadi saya cuman oh nih orang ganjarannya udah kebanyakan. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Ya enggak apa-apa. Kan udah kebanyakan takut keberatan ya kan. Kalau kita pengen nambahin, pengen ngurangin, nambahin, maka nggak mau gerak. Itu doang. Nggak apa-apa. Saya nggak alokin yang gerak-gerak, enggak. Begitu. Makruh doang. Fa'in harrokaha kuriha. Kalau telunjuknya digerak-gerakin makruh. Sholat nggak batal. Makruh tuh ngurangin ganjaran. Ngurangin ganjaran. Itu aja. Terserah kita itu mah. Begitu. Nah timbang makruh begitu. Makan jengkol aja dimakan ya kan. Iya gitu. Ya silakan aja. Begitu. Udah segini. Ngaji segini. Ada yang ditanya satu aja. Saya masih libur. Baik.